Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan satu inovasi dari saya tentang perancangan generator aksial. Seperti yang di depan saya ini adalah merupakan satu inovasi saya yang saya buat sendiri. Sebuah inovasi yang cukup simpel, murah, dan mudah dibuat oleh siapa saja. Namun untuk merancang ini tentu menggunakan beberapa tahapan-tahapan, yaitu mulai dari perancangan rotor. Ini rotornya seperti begini, dan dan stator berupa belitan seperti ini. Nah, untuk merancang generator ini ada rumus yang kita gunakan yang sudah dalam beberapa literatur, seperti kita lihat pada papan di atas ini. Ini adalah rumus utama N sama dengan E dibagi 4,44 kali frekuensi kali KW dikali plus max. Ya. Nah, E ini adalah tegangan generator yang direncanakan. Di sini saya beri contoh sebagai contoh 3 volt. Kemudian KW-nya adalah konstanta faktor belitan yang biasa kita pakai 0,8. Kemudian frekuensi kita pakai 20 Hz untuk Indonesia. Nah, ini plus max, rumusnya adalah AM dikali B max. Nah, sebelum kita merencanakan rotornya, kita harus ukur dulu mana yang dipakai, berapa plus maksimumnya. Di sini saya gunakan 0,42. Nah, ini saya menggunakan berlapis, gunanya untuk menurunkan reduktansinya, karena menurut teori bahwa rangkaian mana itu sama dengan rangkaian listrik, dimana kalau rangkaian paralel maka teganannya menurun sehingga plusnya naik. Di sini saya menggunakan alat ukur namanya Tesla meter. Ini Tesla meter. Nah, kita ukur setiap mahni yang dipakai. Nah, ini kita tinggal colok begini. Nah, ini kita ukur satu lapis, kemudian sampai 4 lapis. Kemudian kita ukur keseluruhan, baru kita jumlahkan, rata-ratakan. Kalau bisa 3 kali pengukuran, baru kita rata-ratakan. Di sini saya gunakan saya dapat 0,042 Tesla. Kemudian setelah itu baru kita ukur berapa AM-nya ini. AM-nya adalah luasan daripada rotor ini. Nah, di sini ada satu gambar. R0 itu diameter luar, RI adalah diameter dalam. Di sini R0-nya 0,17, jaraknya 17 cm atau sama dengan 0,17 meter. Kemudian RI-nya 0,12. R-nya adalah jarak antar manik, itu adalah 3 cm. Nah, setelah itu kita masukkan rumus seperti ini ya. Pi 3,14, R0-nya 0,17, RI 0,12 kuadrat, ukuran 0,03, R0-nya 0,17 kurang 0,12. Ini bukan kuadrat ya, ini ya. Dikali 8, kan ini ada 8 mahni, 8 kutub maksudnya, bagi 8. Nah, setelah kita hitung, didapatlah 0,004192 meter kuadrat. Nah, setelah itu baru kita masukkan berapa plus maksimum dari rotor ini, yaitu kita masukkan 0,04192 dikali 0,042 Tesla, maka dapat 0,003945 Weber. Setelah kita dapat plus max, maka kita masukkan rumus ini ya. Kita masukkan rumus yang ini ke sini ya. Nah, di sini sudah dapat terrencanakan 3 volt, 4,44 kali 60 kali 0,8 kali plus maksimum, dapat 42,5 lilit atau 43 lilit. Jadi kita lilit ya, kita lilit seperti ini, bola balik. Dan ini NS ya, sama dengan ini kita pasang NS ya. Nah, setelah itu kita rakit seperti begini ya. Kebetulan ini kan mau diuji coba, saya rakit seperti begini. Nah, untuk itu saya coba menggunakan regulator. Ini motor penggeraknya, pengganti daripada turbin. Ini kan turbin 1 mesin seperti ini. Nah, saya coba
masukkan tegangan. Nah, putar. Nah, kita harus ukur berapa RPM-nya, karena ini 8 volt, berarti RPM-nya sekitar 750. Ini 600. Ini 600 ya, saya tambah sedikit. 660. Nah, masuk 700 lah. Nah, kemudian saya akan mengukur tegangan outputnya tanpa beban. Di sini ini, karena ini AC, karena ini generator sinkron, keluarannya AC ya. Ya, keluarannya AC. Saya coba ukur. Nah, ini sekitar 20 volt ya, 20 volt. Kemudian saya akan mencoba menggunakan beban. Nah, kemudian saya sarankan dulu. Saya sarankan menggunakan penyiar dioda seperti ini. Ini plusnya, Ini saya ukur dulu berapa tegangan keluarannya yang DC. Ini ya. Ini keluarannya ya sekitar 28 volt ya, karena sudah DC kan, ada penyimpanan di kapasitornya. Kemudian saya akan pakai beban ya. Ini kebetulan beban ini adalah balon AC, dan bisa menggunakan suatu namanya rangkaian tip joule yang bisa menyalakan lampu AC menggunakan tegangan DC. Ini saya masukkan tegangan plusnya yang ini, kemudian minusnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ketika ini saya angkat, ini akan menurun karena namanya sudah berbeban, berarti RPM-nya turun. Nah, ini bisa kita atur kecepatannya, bisa kita naikkan kecepatannya seperti ini. Nah, juga bisa menyala seperti ini. Nah, ini bisa menyalakan lampu ya, artinya bahwa generator kita itu sudah cukup bagus fungsikan. Nah, kebetulan yang saya pakai ini baru tiga lapis ya, saya tidak pakai 4 lapis karena ini hanya mencoba. Dan keluarannya seperti ini, sudah menyalakan lampu dan cukup bagus, dan ini mudah dibuat oleh para teknis-teknisi yang lain, dan cukup murah, simple, mudah dibuat. Dan ini menggunakan material akrilik. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan arus eddy. Beda dengan motor sebelah ini menggunakan besi, itu ada grogi eddy current. Ini tidak dia menghilangkan grogi eddy current karena tidak menggunakan besi, sehingga ini tidak ada panas terjadi. Nah, mungkin itu yang saya bisa informasikan mengenai perancangan saya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.